Mengapa kita perlu untuk meneliti? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adanya masalah real yang ditemukan sang peneliti tersebut. Masalah real ini masalah yang benar-benar terjadi. Ya, misalkan di saat sekolah, di saat kita melakukan PPL, masalah apa yang kita temukan? Masalah yang benar-benar terjadi saat itu. Terus saat kita melakukan atau mengkaji sebuah proposal, belum ada peneliti yang membahas tentang hal itu. Terus dalam proposal itu kita harus memberikan tawaran atau solusi tentang permasalahan yang ditemukan di tempat kita melakukan penelitian. Sehingga ya penelitian kita ini berguna. Nah, ada beberapa cara kita melakukan penelitian. Yang pertama yaitu cara menghimpunkan data, ya. Terus memahami dan menafsirkan data tersebut, ya. Cara yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari data terhimpun yang sudah ditafsirkan. Langkah selanjutnya mengemukakan pendapat yang dipakai untuk melihat persoalan yang dihadapi. Nah, peneliti dalam kita sebagai peneliti harus menjelaskan bagaimana penelitiannya akan disajikan. Apakah dengan bentuk deskripsi, apakah bentuk kuantitatif atau kualitatif. Sebenarnya kan banyak itu bentuk-bentuk dari penelitian akan disajikan. Oke. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan. Apa saja yang kita persiapkan? Yang pertama yaitu unsur tulisan. Ya, misalnya kita ini akan menulis tentang apa namanya? Menulis tentang implementasi dari kurikulum, contohnya ya. Kira-kira unsur tulisan kita seperti apa? Nanti kita ini akan mencakup tentang apa itu, kita akan menulis itu implementasi kurikulum itu apa, terus apa namanya, misalnya kita menjelaskan di mana kita melakukan penelitian seperti itu. Terus langkah selanjutnya perlu kita persiapkan adalah menyusun dari argumen. Argumen ini merupakan variabel-variabel apa yang akan kita teliti saat kita akan melakukan penelitian. Terus langkah yang perlu kita persiapkan yang ketiga adalah kerangka tulisan, ya. Nah, setelah kita menulis kerangka tulisan, biasanya kalau Bapak menuliskan kerangka tulisan ini, Bapak akan membuat berupa apa namanya, mind mappingnya. Jadi kalau kita membuat mind mapping, tulisan kita itu akan sesuai alur. Misalnya di paragraf 1 kita akan bicara tentang apa? Misalnya kita bicara tentang kurikulum. Pertama berarti alur tata pikirnya adalah pengertian kurikulum. Terus alur kita pikiran yang kedua adalah jenis-jenis kurikulum. Terus peta pikiran yang ketiga adalah apa namanya, komponen-komponen kurikulum. Jadi kalau kita membuat kerangka tulisan kita ini tidak akan berantakan. Akan seperti air mengalir dia jadinya nanti. Kalau kita ingin membuat kerangka tulisan terlebih dahulu. Terus kita ini harus menyusun referensi. Buku-buku atau jurnal-jurnal atau referensi apa saja yang kita gunakan dalam kita menulis karya tulis ilmiah seperti skripsi atau makalah, itu kita juga harus punya susunan referensinya terlebih dahulu. Bahan bacaan apa saja yang akan kita gunakan, ya. Nah, terus langkah yang selanjutnya dalam kita penulisan karya ilmiah ini, kita harus membuat
penulisannya. Nah, yang pertama yaitu menata alur wacana. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita sudah membuat yang namanya peta pikiran, jadi alur yang akan kita sampaikan itu akan terstruktur seperti air mengalir ya. Lanjut ke penyusunan paragraf ya. Paragraf A, paragraf B, paragraf C itu harus yang namanya saling berhubungan. Jangan sampai paragraf kita itu meloncat. Misalnya paragraf kita pertama itu bicara tentang pendidikan. Terus tiba-tiba kita bicara paragraf kedua bicara tentang sekolah. Harus ada yang menghubungkan kalimat paragraf 1 dengan paragraf 2. Seperti itu. Jangan sampai paragraf kita ini loncat-loncat ya. Terus menulis kalimatnya. Perhatikan kalau kalimat kita dalam penulisan karya ilmiah ini harus kalimat yang tadi yang baku, yang yang menggunakan kalimat-kalimat ilmiah. Jangan sampai ada kalimat yang menggunakan bahasa gaul sehari-hari. Seperti itu. Terus langkah kita yang ketiga harus meninjau kembali penulisan kita. Apa yang kita tinjau itu seperti sistematikanya, struktur kalimatnya, kecepatan penulisannya, atau EYD-nya. Ya. Oke. Yang perlu kita persiapkan untuk merencanakan sebuah tulisan yaitu yang pertama, penulis harus menyampaikan sebuah hasil pengamatan. Ya. Terus langkah selanjutnya yaitu penulis harus menyampaikan hasil dari pemikiran. Langkah selanjutnya itu menyampaikan konsep, dan yang keempat adalah teori yang ditentukan. Tulisan ini satu atau dari satu hal yang lainnya harus berkaitan. Jadi paragraf 1 dengan paragraf 2 itu harus berkaitan, jangan sampai yang loncat-loncat seperti Pak bilang tadi. Nah, terus yang langkah selanjutnya menyusun argumen. Argumen ini didukung oleh kebenaran ya. Jangan sampai argumen yang kita sampaikan itu hanya fiktif belaka. Nah, argumen ini juga didukung oleh yang berupa data. Makanya kalau ada beberapa mahasiswa yang Bapak sampaikan di bab 1 itu, di latar belakang masalah, itu juga harus disampaikan data. Data apa yang kita dapatkan untuk melakukan pra-penelitian. Terus ada selanjutnya kerangka tulisan. Nah, langkah pertama yaitu kita harus memperhatikan susunan tulisan yang runut, yang berurutan ya. Jangan ya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa susunan tulisan kita harus saling saling berurutan. Jangan sampai tulisan kita loncat-loncat. Terus rangkaian tulisannya harus memuat ke seluruh muatan tulisan. Ya. Ya, makanya kalau Bapak pribadi, sebelum Bapak menulis itu, Bapak buat dulu yang namanya peta pikiran. Jadi akan jelas kita rangkaian tulisan akan ditulis. Dan tulisan kita harus berupa bentuk kalimat. Maksudnya di sini ya, jangan sampai kalimat kita atau tulisan kita terpotong dalam satu buah dalam satu buah paragraf. Contoh, kalau kita membicara tentang kurikulum, ya dalam paragrafnya itu harus menjelaskan yang namanya kurikulum yang yang jelas kurikulumnya itu. Jangan sampai pengertian yang kita susun atau argumen yang kita susun itu terpotong di paragraf selanjutnya. Jadi paragraf 1 ini harus menjelaskan yang benar-benar dari keseluruhan atau menjelaskan dari
apa namanya, karya tulisan kita tersebut. Jadi jangan sampai paragrafnya itu tidak apa namanya, tidak sebentar, paragrafnya itu ya bersambung dari paragraf 1 ke paragraf 2. Jadi paragrafnya itu harus benar-benar komplit. Terus yang perlu kita persiapkan adalah referensinya. Dan referensinya ini referensi yang kita persiapkan harus benar-benar menjurus kepada karya ilmiah yang akan kita susun. Jangan sampai referensi kita atau data rujukan kita tidak kita gunakan, tetapi kita cantumkan dalam karya ilmiah. Karena ada tuh beberapa daftar pustaka atau beberapa referensi yang tidak tertulis di dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya, tapi di daftar pustakanya tertulis. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus referensi itu memang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah. Terus teknik selanjutnya itu penulisannya. Nah, pertama kan menata alur wacana, ya. Wacana ini dimulai dari gagasan awal. Jadi kita mulai itu dari yang poin-poin umum dulu. Ada yang namanya, kalau kita di bahasa Indonesia kan kita belajar yang namanya kalimat induktif dan deduktif kan. Nah, jadi dalam wacana itu kita berbicara tentang pokok-pokok umum saja dulu, gagasan awalnya. Nah, terus langkah selanjutnya wacana dijelaskan oleh beberapa kalimat. Nah, jadi jangan sampai paragraf itu hanya terdiri satu kalimat saja. Ya. Karena yang namanya paragraf itu kan terdiri dari 2 atau lebih kalimat. Nah, terus penulisan kita yang ketiga adalah tata bahasanya atau menggunakan kosakata yang tepat. Kita lanjutkan. Menyusun paragraf itu ya dimulai dari baris baru, terdiri dari beberapa kalimat. Nah, syarat dari menyusun paragraf itu kan adanya satu gagasan pokok. Lalu gagasan pokok ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang berhubungan atau yang berkaitan dari paragraf 1 ke paragraf kedua. Dan langkah selanjutnya itu penulisan kalimat. Nah, kalimat ini harus logis, cermat, dan efektif. Dan kalimat ini terdiri dari kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan atau kalimat perintah, dan boleh kalimat permintaan atau kalimat seruan. Oke, kita lanjut. Tinjauan ulang, seperti Bapak jelaskan tadi, tinjauan ulang ini yang kita lakukan adalah kita harus meninjau kembali ide atau gagasan yang kita sampaikan untuk pembaca. Jadi idenya harus yang dituliskan secara jelas. Kejelasan yang kita perhatikan terdiri sistematika penulisannya, struktur kalimatnya, terus ketepatan dari penulisan. Ini merupakan pedoman penulisan skripsi yang Bapak coba tuliskan dengan teman-teman. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dalam menulis karya ilmiah. Salah satunya adalah skripsi. Oke, skripsi yang aturan yang diterapkan di fakultas kita, Fakultas Tarbiyah, skripsinya itu menggunakan spasi ganda.
Ya, spasi ganda. Spasi ganda itu maksudnya di sini. Di spasi 2 di sini ya. Atau kita mungkin bisa dari awal. Kita mulai dari oke. Nah, pertama itu untuk bahasa skripsi di Fakultas Tarbiyah ini ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berasal dari pendidikan bahasa Inggris ya, atau menggunakan bahasa Arab yang berasal dari prodi bahasa Arab. Ya, kalau kita di PAI itu menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baku atau EYD, ya. Terus menggunakan istilah yang lugas dan konsisten. Terus yang selanjutnya menggunakan gramatikal yang lengkap dalam kalimat. Maksudnya gramatikal ini kan dalam sebuah kalimat yang lengkap itu ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Jadi dalamnya harus menggunakan kalimat yang lengkap tersebut. Ya, terus untuk menggunakan imbuhan, ya, sisipan dan akhiran. Ini sudah belajar di bahasa Indonesia kan? Ini bisa Anda baca, terus menggunakan kata tugas dan daripada, ya secara tepat. Jangan sampai kata dan, dari, daripada ini digunakan di awal sebuah kalimat. Ya, tidak boleh menggunakan kata dan, dari, daripada ini di awal kalimat. Jadi digunakan harus secara tepat dan eksplisit dan konsisten. Nah, tadi sudah Pak katakan bahwa setiap paragraf itu memiliki sebuah ide pokok. Ya, ini sudah belajar di bahasa Indonesia bahwa ide pokok ini boleh diletakkan di awal, boleh diletakkan di akhir, boleh diletakkan di tengah. Terserah, yang penting terdiri dari satu ide pokok yang minimalnya 2 ide pendukung. Ya, karena yang namanya paragraf itu tidak boleh terdiri dari satu kalimat saja. Dan di sini juga dikatakan bahwa paragraf 1 dan paragraf 2 itu harus saling berhubungan. Minimal paragraf 1 dan paragraf 2 itu dihubungkan oleh satu buah kalimat. Dan di dalam skripsi, jangan sampai ada kata kita di dalamnya. Atau saya, atau kami, atau penulis. Jadi tidak boleh dalam bentuk personal. Jadi beberapa skripsi yang Bapak baca di PAI itu masih ada kata penulis melakukan penelitian. Itu tidak boleh. Jadi hindari kata personalnya. Ya. Ini bisa kita pahami bahwa dalam skripsi itu ya kertasnya kertas HVS ukuran A4, beratnya 80 gram. Nah, ini langkah selanjutnya skripsi diketik dengan ketentuan menggunakan spasi ganda. Spasi 2 yang ini ya. Dan untuk paragraf-paragraf menggunakan spasi 2. Terus tanda baca melekat pada kata di depannya. Ini bisa Anda perhatikan ada kata contoh titik 2 ya. Contoh diikuti kata titik 2, terus kertas, koma, pensil, terus titik. Jadi harus ada tanda baca. Tanda bacanya itu seperti titik, koma,
titik dua, titik koma, tanda seru, tanda tanya, ya. Untuk setiap tanda baca diikuti satu spasi atau satu ketukan. Untuk tanda kurung, kurung buka dan kurung tutup, ditulis tanpa spasi. Jadi ada beberapa kemarin Bapak perhatikan ditulisnya seperti ini. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh setelah tanda buka kurung ada spasi. Di sebelum tutup kurung ada spasi. Untuk tanda miring atau garis miring, sebelum garis miring atau sesudah garis miring itu tidak diberikan tanda spasi. Oke, seperti itu penulisannya. Jadi tidak diberikan tanda spasi antar sebelum tanda kurung dan sebelum tanda garis miring atau sebelum tanda garis miring. Dan kita lanjutkan untuk judul tabel ya dan gambar itu spasinya spasi 1 dan terdiri atas 2 baris. Ya. Kalau memang satu baris dia tetap menggunakan satu spasi. Mungkin kan judul tabelnya tidak panjang atau tidak pendek, jadi boleh satu baris tapi tetap menggunakan spasi 1. Oke, kita lanjut ke penulisan daftar pustaka. Antar daftar pustaka itu diberi satu spasi. Ya, jadi spasi yang digunakan adalah spasi 1, tapi jarak antar dua spasi itu dua daftar pustaka itu dijarakkan dengan spasi 2. Oke, terus untuk batas tepi pengetikan bisa Anda baca di sini 4343. Oke, untuk pengaturannya bisa saudara lihat di layout ya. Di sini 4 atas 3 bawah, 4 kiri, 3 kanan ya. 4 3 4 3 seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pengetikan alinea baru atau paragraf baru dimulai satu bab dengan jarak satu tab ya dengan jarak 10 mm. Coba Anda perhatikan. Ini misalnya berada di tepi bawah ya. Untuk penulisannya berada di 1 mm seperti ini. Ya. Jadi dia akan menjorok. Tarik saja ini dia akan menjorok sebanyak 10 mm atau 1 cm.
Terus untuk pengetikan bab, subbab dan sub-subbabnya diletak untuk penomoran bab diketik di tengah-tengah batas kanan dan kiri atau kita gunakan ini center ya. Untuk penulisan bab dan subbabnya menggunakan angka Romawi. Maksudnya seperti ini. Kemarin ada beberapa kesalahan penulisan bab dan subbab yang Bapak temui dalam skripsi. Untuk penulisan awal dituliskan A titik. Ya. Untuk selanjutnya diikuti dengan 1 titik. Dan 1 ini berada di bawah tulisan yang dari A tersebut. Misalnya 1 itu subbab. 1 ini berada di bawah S berarti. Oke. 1 subbab. Ya. Setelah 1 titik diikuti A kecil titik. Seperti itu. Penulisannya subbab. Ya. Di bawah kalau masih ada lagi penjabaran selanjutnya diketikkan 1 buka kurung. Oke. Kalau masih ada lagi A kecil buka kurung. Ya. Kalau masih ada lagi buka kurung A tutup kurung. Maaf, ini 1 dulu ya. Ini bisa saudara manfaatkan numbering pada Microsoft Word yang kita gunakan. Nah ini dia, seperti yang Bapak contohkan tadi. Oke. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam penulisan itu, yang paling banyak kesalahan dalam penulisan karya ilmiah terlihat pada gaya penulisan dari pengutipan. Ya. Ini Bapak akan ajarkan saja dasarnya saja dahulu. Nanti kita akan, mungkin kita untuk panitia, mungkin kita bisa adakan pelatihan kedua dan ketiga. Bagaimana cara pengutipan, bagaimana menggunakan Zotero, bagaimana cara apa namanya? Cara menggunakan tabel of content di referen. Karena kalau kita paham bagaimana cara penulisan karya ilmiah menggunakan Microsoft Word ini akan menggampangkan kita. Oke, kita lanjutkan saja. Kalau kita ingin menggunakan referensi dari buku, ya, di daftar pustaka itu nama yang dibalik, nama depan, ya, ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan koma, terus diikut nama belakang,
ya, diikuti dengan koma dan diikuti nama depan. Di awal dilanjutkan dengan titik. Oke, untuk Fakultas Tarbiyah, karena kan kita Fakultas Tarbiyah ini menerapkan sistem penulisan footnote, ya. Jadi sistem penulisan footnote itu penulisan daftar pustakanya dan daftar kutipannya atau referensinya itu menggunakan jenis yang namanya jenis Chicago, atau gaya penulisannya menggunakan gaya penulisan Chicago. Gaya penulisan Chicago itu untuk daftar pustakanya, nama belakang, koma, Wendy, ini contoh ya, Wendy, titik, judulnya, judul tulisan tersebut, titik, tempat terbit, terus penerbit, terus diikuti dengan tahun terbit. Oke, untuk kutipannya, nama belakang, koma, halaman berapa yang kita gunakan dalam kutipan tersebut. Oke. Terus apabila kita ingin mengutip di jurnal, caranya seperti yang tadi, nama belakang, koma, nama depan, titik, ya. Ini nama atau judul dari artikel tersebut, terus diikuti dengan titik, diikuti dengan nama dari jurnalnya, ya, jurnalnya keberapa, terus 2 ini berarti edisinya edisi kedua, diikuti dengan tahun dan diikuti dengan halaman, dari halaman berapa ke halaman berapa yang kita gunakan tulisan tersebut. Ini data pustakanya. Terus untuk kutipannya menggunakan kata nama belakang dan diikuti dengan halaman berapa yang akan kita kutip. Selanjutnya, kalau kita ingin mengutip dari dokumen-dokumen, ya, misalnya ada kan dokumen, misalnya dokumen kalau UIN itu menerapkan pedoman akademik, itu kan berupa dokumen. Jadi caranya itu sama dengan tadi, nama belakang, koma, nama depan, titik koma. Kalau dia lebih dari satu penulis, diikuti dengan kata dan, ya. Terus penulis kedua, terus diikuti dengan judul bukunya, diikuti dengan kota terbit, penerbit, dan tahun terbitnya. Kalau untuk penulisan di pengutipan, cukup nama dari 2 orang tersebut saja, dari nama belakang dari orang itu tersebut. Terus kalau kita ingin mengutip atau menuliskan daftar pustaka dari dokumen pemerintah, ada beberapa kan yang bisa kita gunakan seperti ya Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Itu penulisannya
kementeriannya kementerian apa, ya. Terus judulnya apa? Misalnya kita akan mengutip dari Permendikbud nomor bla 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 bla, berarti diawali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia karena diterbitkan oleh Permendikbud RI ya. Terus diikuti dengan judul tulisannya dan diikuti oleh penerbit dan tahun terbitnya. Dan kalau untuk pengutipannya cukup nama dari kementeriannya saja. Oke, seperti itu. Terus apabila kita ingin mengutip bab dalam buku, maksudnya ada kan beberapa buku yang terdiri dari bunga rampai. Bunga rampai ini maksudnya satu bab ditulis oleh si A, bab kedua ditulis oleh si B, bab ketiga ditulis oleh si C. Seperti itu. Tapi biasanya bunga rampai ini ada satu orang editornya. Ya kan? Coba kalian main-main ke perpustakaan, ada itu yang namanya buku disebut dengan bunga rampai. Jadi cara kita menulis di daftar pustakanya yaitu nama yang dibalik dari penulis bab tersebut, lalu diikuti dengan judul tulisan dari bab tersebut, ya, ditulis dalam, dan ini diikuti oleh judul bukunya atau nama bukunya. Ed ini adalah editor, ya, siapa yang akan mengeditor di buku tersebut. Terus diikuti dengan kota terbit dan tahun terbit. Untuk penulisan di pengutipan, ya, penulisan di pengutipan dari nama yang menulis di bab yang akan kita kutip, terus diikuti dengan halaman berapa yang kita gunakan. Oke, kita lanjutkan. Apabila kita akan mengutip dari yang namanya tesis atau disertasi, ya, disertasi ini kan tidak diterbitkan, tapi bisa kita gunakan untuk pengutipan dengan cara nama yang dibalik tadi, ya, terus diikuti oleh judul dari tesis atau disertasi atau skripsi, terus diikuti apakah itu berupa skripsi kah, berupa tesis kah, atau berupa disertasi, ya. Diikuti oleh jurusannya. Setelah jurusannya dilanjutkan oleh universitasnya dan kota terbitnya. Oke, untuk dalam penulisan kutipan itu nama belakang dan diikuti oleh halaman berapa yang akan kita gunakan dalam pengutipan. Tasya. Oke, kita lanjutkan. Artikel yang berasal dari database. Ya. Artikel yang berasal dari database ini maksudnya artikel-artikel yang diterbitkan secara online. Oke. Caranya masih hampir sama, nama belakang, koma, nama depan, titik, judul dari artikel tersebut,
terus judul dari artikelnya atau nama dari artikelnya, terus diikuti oleh tahun terbit, ya. Ini websitenya, tahun terbit, .2, websitenya apa. Ini kita aksesnya di webkah atau di manakah, dan diikuti oleh tanggal kita mengakses dari database tersebut. Oke, khusus untuk artikel yang berasal dari internet, itu hanya dituliskan namanya saja. Jadi tidak diikuti dari halaman berapa. Kita lanjutkan. Kalau kita ingin mengutip dari presentasi atau tulisan presentasi, untuk daftar pustakanya, ya, nama yang dibalik diikuti oleh tahun dia melakukan presentasi, ya, judul presentasinya apa, terus dalam acara konferen apa, oke, dalam acara konferen apa, terus konferen ini dilaksanakan di tanggal berapa, dan diikuti oleh konferen ini dilaksanakan di mana. Misalnya kalau konferen ini dilaksanakan di UB Muhammadiyah Padang, berarti Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, gitu kan. Oke, untuk dalam pengutipan kita dituliskan nama belakang. Kalau dia 2 orang berarti 2 diikuti dengan N atau dan, ya. Terus diikuti dengan nomor halaman dari paper tersebut. Oke. Terus penulisan catatan kaki, dan ini yang paling banyak salahnya. Kalau penulisan catatan kaki itu tidak dituliskan gelar orang tersebut. Walaupun dia sudah profesor, walaupun dia haji, insinyur dan sebagainya, jadi tidak dituliskan gelarnya. Oke. Kalau dia aturan pertama, kalau catatan kakinya berasal dari buku, itu dituliskan nama lengkap, diikuti oleh koma, terus judul bukunya apa, dan diikuti oleh kota terbit, penerbitnya, tahun terbit. Kalau dia berasal dari cetakan kedua, kalau bukunya berjilid-jilid, dituliskan jilidnya. H9 ini berarti dia kutipan kita berasal dari halaman 9. Oke. Apabila dari buku yang akan kita kutip berasal dari 2 orang penulis, jadi tidak perlu kita tuliskan ke seluruh penulisnya. Cukup dari nama penulis satu saja, terus diikuti oleh et al. Ya. Jadi tidak perlu juga ditulis misalnya penulisnya Bayi Arifin sama Rizky Kurniailahi. Jadi yang dituliskan cukup nama penulis satu saja. Ya. Penulis 2, 3, 4, 5-nya tidak perlu kita tuliskan. Oke. Terus apabila kita sudah mengutip, lalu tulisan kita itu kita gunakan lagi, atau kutipan tersebut kita gunakan lagi
di halaman yang sama, maka kita gunakan istilahnya itu IBIT. Ya. Contohnya ini. Misalnya, kita telah mengutip dari Lulu Mariati, judulnya Wanita Karir pada Jakarta, penerbitnya Solo Num Press, tahun 90 halaman 17. Dan ini halaman 17 ini masih, maksudnya karyanya si Lulu ini masih kita gunakan di halaman tersebut. Jadi kita tuliskan IBIT. Kalau mau menuliskan halamannya silakan, atau IBIT itu boleh. Oke, apabila kita ingin menuliskan misal kita telah menuliskan kutipan ini di halaman 1 dan di halaman 2 kita ingin menuliskan pendapat dari si yang kita kutip tersebut. Misal kita akan mengutip dari Rama Yulis, ya. Setelah itu diikuti oleh Mukhtar Bahar. Kalau kita ingin menggunakan tulisan dari Rama Yulis lagi, maka diikuti oleh Rama Yulis Opcit. Berarti kita menggunakan lagi bukunya Rama Yulis Ilmu Pendidikan Islam. Terus ada lagi yang dinamakan dengan logcheat. Logcheat ini artinya pada tempat yang sama yang telah disebutkan. Misalnya ada Rama Yulis Ilmu Pendidikan Islam, diikuti lagi Mukhlis Bahar, terus sudah digunakan Rama Yulis Opcit. Yang selanjutnya Rama Yulis Logcheat lagi. Dan ini penulisan ya yang Bapak sampaikan tadi, misalnya penulis tersebut berasal menggunakan buku Bunga Rampai, ya. Jadi ada editor yang bertugas mengedit dari tulisan-tulisan tersebut. Jadi yang dituliskan cukup siapa yang mengeditnya saja, siapa yang bertugas menjadi editornya saja. Jadi nama lengkap diikuti dengan @ kalau dia berupa editor. Kalau buku tersebut berasal dari Bunga Rampai. Bunga Rampai ini maksudnya adalah bab 1 yang menulisnya si A, bab 2 menulisnya si B, bab 3 menulisnya si C. Jadi masing-masing babnya ini terdiri dari banyak penulis, tapi ada satu orang yang ditunjuk sebagai editor. Maka dalam catatan kakinya dituliskan ED, nama lengkap ED. Oke, terus apabila dalam buku sumber atau referensi kita berasal dari badan hukum atau ya badan lembaga, maka dituliskan adalah lembaganya tersebut. Misalnya kalau kita ingin mengutip dari bukunya atau undang-undangnya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Maka dituliskan di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini contohnya apabila buku tersebut dikutip dari pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, maka dituliskan secara lengkap. Oke, untuk Al-Quran tidak perlu kita menuliskan dalam referensi kita, karena kalau Quran itu kan sudah jelas nomor ayatnya, nomor suratnya, kita menuliskan tulisan kan. Jadi tidak perlu lagi kita mencantumkan dalam catatan kaki kita. Oke, kita lanjutkan. Apabila tulisan kita berasal dari terjemahan Al-Quran atau tafsir atau hadis atau terjemahannya, maka ini akan sama merujuknya dari buku, dari poin 1 tadi. Ya, nama lengkap, seperti ini. Ya, kalau dia berdasarkan tafsir atau tafsir hadis, tafsir Al-Quran, dia akan merujuk dari cara penulisan catatan kaki yang berasal dari buku. Oke, terus apabila kita ingin mengutip dari majalah ini hampir sama, nama, ya, terus ini judul tulisannya, terus diikuti dengan nama dari makalahnya, nama dari majalahnya, ya. Terus edisinya keberapa. Terus diikuti dari bulan dan tahun terbitnya. Terus diikuti halaman letak dari tulisannya si Richard Thomas tersebut. Kalau berada di halaman 19 berarti dia halaman 19. Kalau kita ingin mengutip dari surat kabar, cara penulisan catatan kakinya adalah judul dari tulisannya, oke, diikuti oleh nama korannya, jaringan. Siap, Pak. Lanjutkan, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dari karangan yang tidak diterbitkan. Karangan diterbitkan ini maksudnya berupa skripsi, tesis, disertasi. Dan cara penulisan dari catatan kakinya adalah nama lengkap, ya, diikuti dengan judul dari tulisan tersebut, terus dia berupa tesis kah, disertasi kah, atau skripsi kah, ya, yang diikuti dengan kota terbit,
Terus, dan ini merupakan apa namanya, universitas yang akan kita, yang disertasi atau skripsinya kita gunakan, terus diikuti dengan nomor halaman. Oke. Terus apabila referensi yang kita gunakan berasal dari wawancara, ya, kan ada juga tuh penelitian kualitatif yang referensinya dari wawancara, kan? Caranya adalah nama, terus jabatannya seperti apa, terus kita melaksanakan wawancara itu di mana. Kalau kita melaksanakan wawancaranya di UIN, berarti dituliskan di UIN. Bagaimana wawancaranya, wawancara langsungkah atau tidak langsung, terus tanggal dari kita melaksanakan wawancara tersebut. Selanjutnya, apabila kita ingin melakukan penulisan catatan kaki dari ensiklopedia, maka dituliskan siapa yang akan menjadi editornya dan diikuti istilah ED, ya. Ini tulisannya, jenis tulisannya apa? Kan ensiklopedia itu bab-babnya banyak, kan? Terus diikuti oleh judul dari ensiklopedia tersebut. Dan diikuti oleh tahun terbit, maaf ini penerbit, kota terbit, tahun terbit, jilidnya keberapa. Oke. Apabila kita ingin menuliskan catatan kaki dari internet, maka diikuti oleh nama lengkap, terus judul tulisannya apa, ya, terus websitenya seperti apa, dan diikuti oleh website tersebut. Kita Terasa lanjutkan. udah 2 jam, Pak. Pantasan ketiduran aku. Kalau dari kita akan gimana? Sedikit lagi ya, satu lagi ya. Kalau kita ingin menulis catatan kaki dari CD, maka cara penulisannya adalah siapa yang membuat CD tersebut, terus diikuti oleh judul CD-nya seperti apa, seperti itu. Oke, Salsa, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak tadi. Semoga menjadi acuan dan manfaat buat kita nanti dan ke depannya. Selanjutnya, setelah dengan penjelasan Bapak tadi, mungkin ada dari kawan-kawan yang memiliki pertanyaan atau ada yang belum jelas. Jadi kepada 3 orang pertama bisa memberikan pertanyaan. Jika nanti ada waktu lebih, kita buka pertanyaan selanjutnya. Baik, dari kawan-kawan bisa buka mic-nya dan tunjukkan tangannya. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Jadi di sini nama Nur Hasnah, jurusan PAI BP 2017. Baik, kepada Bapak melalui moderator saya bertanya. Yang pertama, sebelumnya maaf Pak, tadi
Saya tidak tahu apakah itu sudah dibahas atau belum, soalnya tadi ada terkendala sama jaringan, Pak, jadi terputus. Untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang penomoran tabel, Pak. Adit, misalnya dalam penulisan skripsi atau proposal, itu kan kalau kita membuat tabel, itu ada penomoran. Misalnya 1.2, 4.8, nanti dibikinkan judul tabel. Jadi Pak, bagaimana cara membuat nomor tabelnya itu? Bagaimana caranya gitu kan Pak? Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, untuk kutipan Pak. Jadi kan dalam cek plagiasi itu kan akan terbaca mana kutipan-kutipan yang banyak kutipan yang terbaca sebagai plagiat, dan di sana itu yang banyak itu yang kutipan langsung gitu Pak. Jadi bagaimana cara kita mengatasi kutipan langsung itu? Kalau kutipan langsung itu kan memang apa yang ada di sana itu yang kita salin gitu kan Pak. Jadi itu pada umumnya banyak terbaca sebagai plagiat. Jadi bagaimana cara mengatasi hal itu gitu Pak. Selanjutnya, ini yang terakhir Pak, untuk penomoran. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan, yang pertama itu ditulis dengan A besar, setelah itu 1, setelah itu A kecil, setelah itu 1, itu makin lama kan makin menjorok ke dalam Pak. Jadi ada dosen yang melarang hal itu. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya kita pakai seperti itu, lama-kelamaan akan separuh kertas itu terpakai. Jadi dosen itu meminta untuk diratakan saja di kiri semuanya, nanti orang baca itu paham gitu Pak. Jadi itu apakah memang ada aturannya seperti itu atau bagaimana Pak? Baik, itu saja, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nur Hasanah. Kita kumpulkan lagi. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan mengenai materi tadi. Dipersilahkan kepada kawan-kawan semua. Bismillah, saya Jenita Syahrina Dewi, BP 19. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak melalui moderator, apakah kita boleh mengutip dari buku saku? Maaf, misalnya kalau sudah Bapak jelaskan tadi karena koneksi saya terputus tadi Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita membuat footnote pada makalah, pada buku yang di dalam buku itu mengutip pula dari buku sumber yang lain. Sekian Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi dari jurusan PI angkatan 2017. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak melalui moderator, di mana pada masa pandemi ini penyusunan skripsi untuk BP 17 yaitu disarankan menggunakan studi kasus pustaka atau library. Mohon kepada Bapak untuk menjelaskan kenapa, karena memang pada masa pandemi ini tidak dibenarkan untuk datang ke pustaka terlalu ramai. Namun untuk mendapatkan atau pengaksesan buku pustaka itu juga sulit gitu Pak. Lalu bagaimana berikan kami saran bagaimana nanti agar pembuatan skripsi melalui studi pustaka ini berjalan dengan lancar gitu Pak. Dan juga mohon arahannya bagaimana penyusunan studi kasus pustaka ini yang benar dan betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, sudah terkumpul 3 pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kawan-kawan tadi. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Pertama, Bapak ingin menjawab pertanyaan dari Nur Hasnah terkait penomoran tabel. Ya, penomoran tabel ini sebenarnya itu berurutan dari tabel 1 sampai seterusnya. Jadi penulisannya itu tabel 1 titik judulnya seperti apa.
Kalau penulisan tabel 2 titik judulnya seperti apa. Walaupun dia berada di bab 2, bab 3, bab 4, jadi dia harus berurutan sampai bab terakhir. Sebenarnya ini kan gaya dari selingkung, gaya selingkung. Ada beberapa universitas yang menerapkan gaya selingkungnya itu, jadi nomornya itu, nomor tabelnya tabel 1.1, tabel 1.2. Ya, itu mengartikan bahwa tabel ini berada di bab 1 urutan ke-1. Kalau tabel 1.2 berarti tabel pada bab 1 urutan ke-2. Kalau tabel 1 atau 4.3 berarti tabel pada bab 4 urutan ke-3. Dan di UIN ini kalau nggak salah Bapak, dia itu berurutan dari tabel pertama sampai tabel terakhir. Jadi tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, seperti itu. Oke. Terus untuk kutipan, oke. Kalau dia terdiri dari kurang dari 4 baris, kutipan tersebut dituliskan atau dimasukkan ke dalam paragraf tersebut. Tapi apabila dia lebih dari 4 baris, berdiri sendiri dan diikuti dan diawali oleh tanda kutip. Oke, kebanyakan dari mahasiswa dari skripsi yang Bapak baca itu mahasiswa lupa memberikan tanda kutipnya. Dan diakhiri oleh tanda kutip juga. Oke. Untuk kata atau awal kutipan, perhatikan bahwa kutipan itu tandanya itu kutipan terbalik. Jadi banyak Bapak lihat itu kalau kutipannya diawali kutipan seperti ini. Salah. Ya. Dia harus kutipan terbalik kalau untuk di awal, terus baru diikuti kutipan berdiri di akhirnya. Kalau dia kutipan terdiri dari 4 kalimat, dibuatkan satu paragraf baru dan diawali oleh tanda petik terbalik dan diakhiri oleh tanda petik tegak lurus. Seperti itu, Nur Hasnah. Ini banyak sekali nih. Karena kalau kita lupa memberikan tanda kutip pada kutipan, itu akan menjadi dia plagiat, Nur Hasnah. Itu banyak sekali tuh yang lupa memberikan tanda kutip. Iya, Pak. Dan kadang dia memberikan tanda kutip seperti ini. Jadi kutipnya berdiri dua-duanya. Di awal juga berdiri, di akhir juga berdiri. Dan ini akan terbaca di plagiat, Nur Hasnah. Sebenarnya untuk lebih amannya dari pengutipan tersebut, alangkah baiknya kita menggunakan parafrase. Kalau kita menggunakan parafrase, itu tidak akan terbaca di aplikasi Turnitin. Parafrase itu merupakan kutipan, tapi kalimatnya menggunakan bahasa sendiri. Itu lebih aman. Jadi tidak akan terbaca pengutipan di situ. Maksudnya tidak akan terbaca plagiat di sana. Oke. Terus untuk penomoran yang menjorok, kata Nur Hasnah tadi, sebenarnya kalau kita menjorokkan seperti, bentar ya. Oke.
sebenarnya kalau kita ingin menjorokkan seperti ini malah akan memudahkan membaca, Nurasna. Karena kalau A, berarti B-nya ini akan sebaris dengan A, kan? Satu pun kalau kita ingin menuliskan 2, dia akan segaris di sini. Jadi akan menggampangkan. Hanya saja ya itu kekurangannya kalau kita menuliskan miring ini, otomatis makin ke ujung dia akan makin memperkecil halaman penulisan kita. Jadi ini kembali ke gaya selingkung kita bagaimana. Kalau Bapak baca di gaya selingkungnya UIN, ya, dia akan miring seperti ini, Nurhasana. Itu kembalikan lagi ke gaya selingkung seperti itu. Oke. Bapak lanjut kepada pertanyaan dari Jenita. Apakah buku saku bisa dijadikan sumber rujukan? Nah, sebenarnya kalau buku sakunya jelas, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, siapa di mana kota terbitnya, tahun berapa dia menerbitkan, itu tidak masalah, Jenita. Jadi yang penting penulis tadi, siapa penulisnya, judulnya apa, terus tahun terbitnya berapa, kota terbitnya di mana, penerbitnya siapa. Kalau unsur-unsur tersebut sudah ada dalam buku sakunya, itu dipersilahkan. Tapi kalau tidak ada, itu ya tidak akan jelas sumber rujukan kita nanti, Jenita. Terus dari pertanyaan Jenita, kutipan dari kutipan. Ya, misalnya si A sudah mengkutip, lalu kita kutipkan lagi. Alangkah baiknya ini dihindari. Lebih baik kita mencari buku aslinya. Karena kan kutipan dari kutipan ini kita tidak tahu apakah tulisan yang ditulis oleh si pengutip pertama itu sudah dirubah atau belum. Benar enggak kutipan ini kalimatnya seperti yang tercantum? Kan kita tidak tahu. Jadi alangkah baiknya kalau kutipan tersebut berasal dari buku aslinya, seperti itu, Jenita. Oke, terus untuk pertanyaan dari Raffi, kan sekarang diterapkan yang namanya, ya karena masa pandemi ini disarankan untuk menerapkan yang namanya studi pustaka. Sedangkan pustaka kita di UIN ini, pustaka pusat belum bisa digunakan. Solusinya bagaimana? Sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa situs penelusuran online, Raffi. Kalau tidak salah, Bapak sudah share webinar yang diadakan oleh Perpustakaan UIN. Penelusuran online apa yang bisa gunakan saat masa pandemi ini. Contohnya saja Perpusnas, ya Perpustakaan Nasional. Itu sudah menerapkan yang namanya online akses. Jadi kita bisa memanfaatkan buku-buku yang sudah disediakan secara online oleh Perpusnas tersebut. Jadi ya kalau memang tidak bisa memanfaatkan perpustakaan UIN, kita bisa memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada di Perpusnas tersebut. Kalau tidak salah Bapak sudah share di setiap angkatan bahwa UIN
Perpustakaan UIN akan mengadakan webinar untuk cara mengakses dari penelusuran online tersebut. Kalau Perpusnas itu masih gratis, Raffi. Jadi bisa kita manfaatkan buku-buku yang ada di Perpusnas tersebut. Dan itu gratis. Untuk lebih jelasnya nanti coba Raffi ikuti webinar yang dilaksanakan oleh Perpustakaan UIN siang ini. Itu kan sudah Bapak share ya linknya kan di grup. Oke, moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan tanggapannya atas pertanyaan kawan-kawan tadi. Semoga untuk kawan-kawan yang bertanya dan kawan semuanya dapat memahaminya. Menimbang waktu sudah sampai jam 11:15 ya. Jadi kita ambil 3 pertanyaan ini saja. Mungkin di lain waktu ada kesempatan kita untuk bertatap maya lagi untuk membahas karya ilmiah lagi. Jadi semoga dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak tadi dapat memberikan manfaat dan wawasan yang luas untuk kita ke depannya lagi. Saya selaku moderator mohon undur diri, mungkin dari awal hingga akhir memiliki banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada hadirin saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator sebentar. Ya, Sebentar partisipan semua, Anda semua. Ini kan baru karya tulis ilmiah. Sebenarnya kita bisa membahas yang namanya kiat-kiat pengutipan. Dan kita juga bisa membahas yang namanya bagaimana kita cara menggunakan aplikasi Zotero. Jadi aplikasi Zotero ini untuk salah satu mencegah yang namanya plagiasi. Oke, silakan sepakati dengan kawan-kawan semua, kawan-kawan Anda semua, kapan waktu kita membahas bagaimana cara pengutipan atau bagaimana cara menggunakan aplikasi Zotero untuk menghindari plagiasi tersebut. Oke, Bapak tunggu aja waktunya ya. Oke, terima kasih Anda semua dan moderator. Bapak tutup penyampaian materi Bapak pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.